Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus memberikan kita nikmat walaupun kita maksiat. Allah tetap memberikan rahmat walaupun kita tidak taat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang teman sejati. Lantas bagaimana cara kita untuk mencari teman yang sejati? Ternyata teman yang sejati ini memiliki tahapan demi tahapan guna mencari proses teman sejati tersebut. Yang pertama yaitu ta'aruf. Kita berkenalan dengan seseorang, kita tahu namanya, maka itu adalah ta'aruf. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu saling memahami satu dengan yang lainnya. Tidak hanya diri kita yang memahami dia, tapi juga dia yang berusaha untuk memahami diri kita, sehingga terjadi chemistry antara diri kita dengan dirinya. Betapa banyak pertemanan itu hancur, gagal karena tahapan yang kedua tidak dipenuhi. Kita selalu berkeinginan untuk dimengerti oleh teman kita, sedangkan teman kita tidak bisa untuk mengerti diri kita. Ataupun sebaliknya, ketika kita mampu memahami teman kita, sedangkan teman kita tidak memahami kita, maka hancurlah pertemanan tersebut. Betapa banyak pertemanan itu hanya karena kesenangan, hanya karena pekerjaan, hanya karena mengenal nasab, tapi tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tahapan kedua ini merupakan kunci sukses dari sebuah pertemanan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong antara teman yang satu dengan teman yang lain. Maka ketika kita sudah berteman, kenal, akrab, maka sudah sepantasnya lah ketika teman kita membutuhkan pertolongan kepada diri kita, maka kita berikan pertolongan, kita ulurkan tangan kita. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Rasul katakan, al-yadul ulya minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita bisa membantu, mengapa kita harus dibantu? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Tahapan yang keempat dalam pertemanan adalah takaful. Beban sepenanggungan antara diri kita dengan teman kita, ataupun sebaliknya, teman kita merasakan beban yang ada di dalam diri kita. Bahkan dalam ilmu sosiologi itu dinamakan dengan empati. Ketika teman kita kesusahan, mengalami penderitaan, kesusahan, kemelaratan, maka kita bantu. Begitupun sebaliknya, ketika diri kita mengalami kesusahan, kesedihan, maka teman kita akan menghibur diri kita. Kemudian tahapan yang kelima adalah itsar, yaitu kita mendahulukan saudara kita. Tatkala dalam suatu perkumpulan ada banyak orang dan bahkan ada teman-teman kita, maka ketika ada hidangan makanan, maka suguhkanlah kepada teman kita. Terakhir teman-teman sekalian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lihatlah teman itu pada 3 perkara. Yang pertama, ketika diri kita membutuhkan dirinya, apakah dia mau hadir untuk menemani diri kita. Yang kedua, tatkala diri kita jauh darinya, apakah dia membicarakan keburukan kita atau justru menutup aib kita. Dan yang ketiga, tatkala kita telah meninggal dunia, apakah dia datang ke pemakaman kita untuk mengantarkan, melayat, mensolatkan, dan mendoakan jenazah kita. Maka dari itu, carilah teman yang betul-betul teman sejati. Untuk mencari teman sejati harus memerlukan proses yang cukup panjang. Bahkan dalam sebuah penelitian
pertemanan yang sudah dijalin selama 10 tahun, maka pertemanan itu akan awet, erat, rukun untuk selamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.